Baik, kembali kita bertemu dalam pelajaran komputer dan jaringan dasar. Dalam pelajaran ini, materi kita masih sama dengan materi sebelumnya, yaitu menerapkan pengujian perakitan komputer dan bagaimana menguji kinerja daripada komputer yang sudah dirakit. Di pertemuan sebelumnya, ya, kita sudah membahas tentang proses kerja daripada post on cell test, dan sekarang kita lanjutkan dengan langkah-langkah melakukan pengujian hasil perakitan komputer. Langkah-langkah pengujian hasil perakitan komputer ya adalah, yang pertama, kita hidupkan tentunya monitor dan unit CPU. Kemudian yang kita perhatikan di situ adalah perhatikan tampilan monitor dan suara dari speaker. Kenapa kita perlu memperhatikan monitor dan suara daripada speaker? Karena ketika mungkin terjadi kesalahan, maka suara monitor, suara dari speaker akan muncul, ya, menandakan apakah ada terjadi kesalahan, ya. Apabila terjadi kesalahan, ya, perhatikan di sini yang kedua, program POS atau Power on Cell Test dari BIOS secara otomatis akan mendeteksi apakah semua perangkat keras atau hardware yang terpasang di komputer sudah terpasang dengan baik. Bila terjadi kesalahan, maka tampilan di monitor tentu akan kosong. Dan yang perlu kita perhatikan adalah speaker akan mengeluarkan bunyi bip secara teratur sesuai atau sebagai kode indikasi kesalahan. Di pertemuan sebelumnya, ya, bunyi bip sudah kita coba pelajari dan di situ banyak, ya, kode-kode bip. Misal, ya, kalau bipnya itu terjadi kesalahan, bip panjang sekali, itu biasanya terjadi kesalahan pada pemasangan RAM atau mungkin terjadi kesalahan pada RAM, ya. Perhatikan di sini, yang perlu kita perhatikan adalah periksa referensi kode BIOS untuk mengetahui apa indikasi kesalahan yang dimaksud oleh kode bip. Ya, kita perhatikan aja kode-kode bip atau bunyi bip yang sudah kita pelajari sebelumnya, apa yang terjadi kesalahan. Dan biasanya, ya, kita tinggal memperhatikan kode-kode bipnya saja. Seperti tadi, misal kalau terjadi kesalahan pada pemasangan RAM, ya, biasanya bunyi bipnya itu satu kali panjang. Selanjutnya adalah jika terjadi kesalahan, ya, maka monitor menampilkan, ya, jika tidak terjadi kesalahan, maka monitor akan menampilkan proses eksekusi dari program POS, ya, akan tampil. Tapi kalau terjadi dari kesalahan bisa tidak tampil. Nah, kemudian dikatakan tekan tombol interupsi BIOS, ya. Di BIOS kita bisa melakukan setting, ya, sesuai dengan petunjuk di layar untuk masuk ke program setup BIOS, ya. Karena di setup BIOS kita dapat nanti mengatur baik itu waktu, ya, maupun perangkat-perangkat yang mau kita gunakan, ya. Di situ kita dapat melakukan pengaturannya atau settingnya. Periksa semua hasil deteksi hardware oleh program setup BIOS. Beberapa setting mungkin harus dirubah nilainya, terutama kapasitas hard disk dan boot sequence, ya. Boot sequence ini misalnya seperti hard disk, ya, dari mana kita mengambil data, ya, itu arti daripada boot sequence. Biasanya itu hard disk, CD, USB, ya, dan floppy disk dan lain-lain. Kemudian
Yang setelah kita sudah melakukan perubahan atau sudah melakukan beberapa setting, nah kita lakukan penyimpanan perubahan, ya. Kita simpan perubahan setting dan keluar dari BIOS. Biasanya kalau keluar dari BIOS tinggal tekan di keyboard, itu adalah F10. Selanjutnya, prosedur pembuatan laporan perakitan komputer. Anak didik kami boleh membuat laporan perakitan komputer. Di sini Bapak coba bagaimana cara membuat prosedur pembuatan laporan perakitan komputer. Yang pertama, kita buat kata pengantar, ya, dalam membuat laporan, ya. Supaya bagaimana ketika misalnya kita melakukan perakitan, dibutuhkan laporan apakah komputer itu baik atau tidaknya, kita buat laporan pembuatannya. Jadi prosedurnya di sini yang pertama adalah kita buat kata pengantar, yang kedua daftar isi daripada laporan kita itu. Kalau kata pengantar di sini menyatakan seperti apa pembuatan daripada atau pelaksanaan daripada perakitan komputer itu sendiri. Kemudian kita buat bab 1. Di dalam bab 1 itu biasanya adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan sediakan latar belakang. Latar belakang itu menceritakan tentang seperti apa proses kerja yang dilakukan dalam atau yang melatar belakangi dalam melakukan perakitan komputer tersebut. Kemudian kita buat rumusan masalah, ya, masalah yang dibuat itu adalah untuk melakukan perakitan komputer, dan tujuan daripada praktikum melakukan perakitan komputer tersebut. Kemudian selanjutnya bab yang kedua yaitu pembahasan. Dalam pembahasan kita buat apa alat yang digunakan atau yang dibutuhkan dalam melakukan perakitan, dan komponen yang diperlukan untuk merakit komputer serta keamanan dan keselamatan kerja. Artinya di sini keamanan dan keselamatan kerja dalam melakukan perakitan itu yang diperlukan itu seperti apa. Kemudian bab yang ketiga adalah perakitan komputer. Ini adalah prosesnya, yaitu yang kita buat di sini adalah langkah-langkah bagaimana cara merakit komputer dan pengujian daripada perakitan komputer tersebut. Yang terakhir adalah bab yang keempat, bagian penutup. Di dalam bagian penutup kita buat apa kesimpulan dalam perakitan tersebut dan apa saran yang kita buat dalam perakitan tersebut. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Bila perlu, buatkan daftar pustaka dari mana Anda mengambil laporan perakitan yang kita buat. Ya, itulah pembahasan tentang bagaimana cara langkah-langkah melakukan pengujian dan langkah-langkah membuat prosedur laporan perakitan komputer. Selanjutnya anak didik kami boleh mengerjakan latihan berikut ini, ya. Kerjakan di buku latihan khusus nomor 3, buat laporan perakitan komputer dalam bentuk file Word. Nanti dikirimkan kepada saya itu dalam bentuk file Word, ya. Jadi jangan ada yang tidak mengerjakan, kerjakan, ya. Bisa dicari, ya. Sekarang udah tahulah dari mana Anda semua mencarinya, ya. Tinggal edit, buat nama masing-masing, kirimkan dalam bentuk file, ya. Itulah pertemuan kita. Untuk pertemuan ini sekian dan terima kasih, ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.